pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili guru sekolah minggu GKI Pasir Kaliki mengajak putra, putri, cucu, bapak ibu usia balita sampai kelas 8 untuk bergabung dalam kebaktian sekolah minggu yang diadakan setiap hari Minggu. Dengan pembagian kelas balita sampai kelas 3 SD dimulai pada pukul 8 pagi. Dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 dimulai pada pukul 9:15 pagi. Dan kelas tunas remaja dimulai pada pukul 10. Semuanya melalui Zoom meeting yang dapat dilihat di warta jemaat. Kami sangat berharap putra, putri, cucu, bapak, ibu dapat ikut bergabung untuk mengadakan perjumpaan dengan Tuhan di Sekolah Minggu GKI Pasir Kaliki. Selamat beribadah. dan gunung-gunung lupa keliling di hadapan
Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, ibadah kita pada saat ini boleh berlangsung karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, yang senantiasa setia dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin, 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 amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu pada hari ini bertemakan supaya dunia percaya. Bacaan Injil Minggu Paskah ke-7 ini menuliskan tentang doa Yesus untuk kesatuan murid-muridnya dan orang-orang percaya atau gerejanya. Kesatuan gereja akan menjadi kesaksian yang membuka mata dan membuat dunia melihat dan percaya siapa Yesus yang diutus oleh Allah Bapanya. Hal ini dituliskan dalam Yohanes 17 ayatnya yang ke-23. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka, sama seperti engkau mengasihi aku. Kiranya dengan semangat Paskah, kita terus memperjuangkan kesatuan gereja dalam melaksanakan misinya, supaya dunia percaya dan tahu bahwa kita muridnya. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Dalam Roh Yesus Kristus kita satu tetap. Mendoakan semua jadi satu kelak. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Kita jalan bersama bergandengan erat. Kita jalan bersama bergandengan erat. Menyiarkan berita bahwa Tuhan dekat. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan bersama-sama mengakui dosa kita. Tuhan, kami berterima kasih karena kami masih diberi kesempatan untuk datang ke hadirat-Mu yang kudus. Saat ini kami datang untuk mengakui dosa kami, baik yang kami lakukan dengan sengaja ataupun tidak, yang mungkin banyak mendukakan Engkau. Kami mohon ampun Tuhan atas segala dosa yang telah kami perbuat. Saat ini kami mohon penyertaan Roh Kudus-Mu untuk selalu beserta kami dalam menjalani kehidupan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih-Mu yang tidak habis-habisnya yang selalu Kau berikan kepada kami. Dalam nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami alaskan doa kami ini. Amin. Anugerah Tuhan nyata bagi kita seperti yang tertulis dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita membaca bagian dari Alkitab kita, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami mohon pertolongan Tuhan di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman Tuhan boleh mengajar kami, firman Tuhan boleh mengingatkan kami, sehingga dunia boleh tahu kami adalah murid-murid Engkau ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu sekalian, bacaan Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 sampai ayat yang ke-26. Bunyinya seperti demikian. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku. Supaya mereka sempurna menjadi satu. Agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan bahwa Engkau mengasihi mereka. Sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Ya Bapa yang adil, memang dunia tidak mengenal Engkau, tetapi aku mengenal Engkau, dan mereka ini tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberitahukan namamu kepada mereka, dan aku akan memberitahukannya supaya kasih yang Engkau berikan kepadaku ada di dalam mereka, dan aku di dalam mereka. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, tema kita pada saat ini adalah supaya dunia percaya. Bapak Ibu sekalian, apa esensi doa Tuhan Yesus dalam bacaan kita pada saat ini? Tidak lain, esensinya adalah tentang persatuan dan kesatuan. Tujuannya adalah Tuhan Yesus ingin semua orang yang percaya kepadanya bersatu untuk membentuk persekutuan yang hidup. Ini adalah dasar keberimanan kita kepada Tuhan Yesus. Bukan hanya sebuah kewajiban, tapi sebuah tanggung jawab bagi orang yang beriman, yang sudah dibaptis menjadi anggota tubuh Kristus. Dalam tubuh Kristus harus menghadirkan kedamaian dan persekutuan, di dalam persekutuan.
Jadi bisa dikatakan bahwa persatuan dan kesatuan itu dalam menghadirkan dan pelaksanaannya itu diserahkan kepada kita sebagai sebuah tanggung jawab yang harus kita lakukan. Tentunya ini tugas mulia, tapi tugas mulia yang tidak mudah, tugas mulia yang sulit. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekarang bagaimana kita membangun dan memelihara persatuan dan kesatuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus tersebut? Ada 3 hal yang membuat kita dapat membangun persatuan dan kesatuan. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, berdoa. Berdoa di sini bukan asal berdoa, tapi kita mendoakan diri kita sendiri dan mendoakan sesama kita untuk memperoleh kemampuan dari Tuhan dalam membangun persatuan dan kesatuan. Menjadi pertanyaan buat kita, mengapa kita harus mendoakannya? Karena persatuan dan kesatuan adalah anugerah dari Tuhan. Bukan semata-mata rencana dan usaha kita sebagai manusia. Jadi dengan berdoa yang tidak putus-putusnya, kita memohon agar Tuhan memberikan anugerahnya itu kepada kita semua. Dengan persatuan dan kesatuan, kita dapat melakukan semua tugas dan rencana Tuhan dalam kehidupan ini. Dengan persatuan dan kesatuan, maka kita juga akan mendapatkan kekuatan dan penghiburan di tengah segala persoalan kehidupan ini. Persoalan akan jauh lebih ringan jika banyak orang yang mendukung kita. Jadi sangat penting Bapak Ibu sekalian, kita mendoakan diri kita dan sesama kita untuk menghadirkan anugerah Tuhan ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, mau terbuka dalam dialog. Persatuan dan kesatuan selain merupakan anugerah dari Tuhan, juga sebagai tugas. Sebagai tugas dan tanggung jawab dari Tuhan Yesus kepada kita semua. Jadi untuk membangunnya, kita harus bersikap terbuka. Menutup diri terhadap orang lain tidak mungkin menghadirkan persatuan dan kesatuan. Keterbukaan adalah sikap yang mau selalu memperbaharui diri, belajar untuk melihat sesama kita sebagai saudara, dan menghadirkan kerajaan Allah. Bisa dikatakan ini adalah sebuah konsep tidak hanya memikirkan diri sendiri. Keterbukaan adalah kunci terciptanya sebuah dialog yang baik. Dialog adalah usaha mempertemukan pandangan-pandangan yang berbeda. Kemudian kita menghargai pandangan-pandangan yang berbeda itu. Dan setelah itu menerimanya. Menerima perbedaan-perbedaan pandangan sebagai kekayaan berpikir. Sebagai kekayaan berpikir. Bukan sebagai sumber konflik dan perpecahan. Kekayaan berpikir ini akan menciptakan suatu perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Suatu ide sebagai contoh Bapak Ibu sekalian, suatu ide akan berkembang dengan luar biasa ketika terjadi dialog dan ada perbedaan-perbedaan pandangan. Yang kemudian membuat ide ini menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga adalah membangun solidaritas. Solidaritas adalah sebuah keinginan atau tekad ingin memberikan diri kepada kepentingan dan kesejahteraan banyak orang. Karena kita semua benar-benar bertanggung jawab
bagi semua orang. Jadi solidaritas itu bukan terjadi karena kita merasa kasihan kepada orang yang mengalami kemalangan. Kalau karena kasihan, maka orang yang kemalangan itu akan menjadi objek semata. Dan biasanya akan diperlakukan lebih rendah. Sedangkan solidaritas membuat kita selevel, sederajat. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Solidaritas itu tidak pernah membuat perbedaan apapun juga. Dengan solidaritas, Bapak Ibu sekalian, kita harus melayani kebaikan. Kebaikan apapun kepada semua orang dengan cara yang sama. Jadi sekali lagi, dengan solidaritas kita harus melayani kebaikan. Kebaikan apapun kepada semua orang dengan cara yang sama. Galatia 6 ayat 2, Bapak Ibu sekalian, juga menggambarkan sebuah solidaritas. Galatia 6 ayat 2 berbunyi, bertolong-tolongan, menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kalau demikian, maka dengan solidaritas kita sudah melakukan hukum Kristus, hukum kasih. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus. Ada seorang ibu yang miskin. Ibu yang miskin ini sangat memerlukan bantuan keuangan karena anaknya tiba-tiba sakit dan perlu berobat. Ibu yang miskin ini kemudian pergi ke rumah tetangganya yang kaya raya untuk meminjam uang. Ternyata tetangganya yang kaya ini tidak mau memberikan pinjaman uang kepada ibu yang miskin ini. Dengan alasan tidak punya uang. Bahkan dengan sombongnya sang tetangga yang kaya itu menyodorkan uang 50.000 untuk membeli vitamin saja. Nih, uang 50.000 untuk beli vitamin. Pemberian tetangga yang kaya itu kepada ibu yang miskin ini bukan sebuah solidaritas, tapi sebuah ketidakpedulian dan keengganan untuk berbagi. Meskipun memberikan uang 50.000. Padahal solidaritas adalah sebuah tekad untuk memberikan perhatian dan pertolongan sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini berlaku dalam segala hal dalam kehidupan kita. Cerita barusan hanya sebagai sebuah contoh saja yang bisa kita ganti dengan berbagai macam cerita-cerita yang lain atau contoh-contoh yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita bisa membangun persatuan dan kesatuan yang adalah anugerah Tuhan kepada kita, maka kita akan bisa memahami apa artinya Tuhan Yesus ada sedemikian dekat dengan Bapanya. Jadi kalau tidak ada persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita, kita harusnya merasakan ada yang kurang dalam hidup kita. Ada yang tidak beres dalam hidup kita. Dan jika ada persatuan dan kesatuan, maka hidup kita akan menjadi beres dan lengkap, yang kemudian akan menciptakan kebahagiaan. Sedangkan tidak adanya persatuan dan kesatuan hanya akan menimbulkan penderitaan dan kerugian demi kerugian. Persatuan dan kesatuan di antara orang percaya adalah sebuah kesaksian bagi siapa saja bahwa Tuhan Yesus sangat memperhatikan kita, sangat memperhatikan umat manusia.
Dan Tuhan Yesus ingin siapa saja hidup bersatu dengannya, supaya semua orang dapat hidup bahagia yang penuh dengan kedamaian. Menghadirkan persatuan dan kesatuan akan membuat seluruh orang percaya, membuat seluruh orang percaya siapa Tuhan Yesus yang adalah Allah sendiri. Kalau kita menghadirkan persatuan dan kesatuan, maka semua orang percaya Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini untuk mempersatukan kita dengan Allah. Mempersatukan kita dengan Allah harus terjadi juga di mana kita bersatu dengan sesama kita. Mari kita selalu berdoa, selalu punya hati dan pikiran yang terbuka. Kita punya solidaritas sehingga kita bisa membangun persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan kita bersama orang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Marilah kita bersama umat Tuhan di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu sekalian, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami bersyukur jika pada saat ini kami boleh diingatkan akan doa Tuhan Yesus, yaitu agar kami bersatu, agar kami menciptakan dan menghadirkan persatuan dan kesatuan di dalam kehidupan ini. Sehingga banyak orang, dunia, percaya bahwa Engkau hadir untuk menghadirkan hal tersebut. Ya Tuhan, pada saat ini kami terus berdoa untuk kehidupan jemaat-Mu di GKI Pasir Kaliki ini. Ya Tuhan, pimpin sertai setiap komponen yang ada di GKI Pasir Kaliki ini. Pendeta Rewa bersama para penatua, para aktivis, para pengurus komisi, para pelayan di bidang yang lain yang ada di GKI Pasir Kaliki ini. Ya, mereka boleh saling menguatkan satu dengan yang lain, saling menopang satu dengan yang lain, sehingga pelayanan di GKI Pasir Kaliki boleh menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu di tempat ini. Ya Tuhan, ya Allah Bapa kami yang di surga, kami percaya bahwa Tuhan menghadirkan mereka di tempat ini untuk menjadi saluran berkat-Mu.
Dan kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka, sehingga mereka semua boleh bersandar secara penuh kepada Engkau, agar mereka juga dapat melihat karya-karya Tuhan dalam hidup mereka. Mereka boleh melihat kasih karunia Tuhan buat mereka. Tuhan tolong mereka semua, Tuhan kasihi mereka semua. Dan juga Tuhan tolong keluarga yang merawat, yang memberikan cinta kasih buat saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan ini. Agar mereka juga boleh dikuatkan, diberikan kesehatan, sehingga dapat memberikan perhatian bagi saudara-saudara kami yang sedang sakit atau dalam pemulihan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang berulang tahun, Tuhan sertai, Tuhan pimpin, agar mereka juga boleh benar-benar diberkati oleh Tuhan. Dan mereka boleh merasakan berkat Tuhan. Sertai juga panitia atau persiapan kebaktian emeritasi pendeta Rewah. Tuhan juga mu sertai, Tuhan mu pimpin, agar kebaktian emeritasi boleh berlangsung dan boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa terus ya Tuhan untuk bangsa kami di tengah pandemi ini. Meskipun pandemi ini sedang melandai, tapi pimpin kami semua, setiap komponen dari bangsa ini ya Tuhan, untuk tetap menjaga protokol kesehatan, untuk tetap menjaga kesehatan, sehingga pandemi ini, virus corona yang terpapar tidak bertambah, tetapi boleh semakin berkurang, semakin berkurang. Dan pandemi ini boleh menjadi endemi. Tuhan tolong para pemimpin bangsa kami di dalam memikirkan bagaimana caranya untuk menghapus atau menghilangkan atau menurunkan orang yang terpapar virus corona, sehingga ada perubahan yang signifikan di bangsa kami. Tuhan jaga juga keamanan bangsa kami, biar Tuhan menyertai bangsa ini, supaya bangsa ini boleh tetap bersatu. Karena di tengah persatuan dan kesatuan di dalam bangsa ini, maka bangsa Indonesia boleh menjadi bangsa yang aman, yang nyaman, dan penuh dengan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Doa syafaat yang jauh dari sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita akan menyampaikan persembahan syukur. Ayat persembahan yang mendasari persembahan kita diambil dari Mazmur 97 ayat yang ke-12. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Persembahan dapat ditransfer melalui nomor rekening GKI Pasir Kaliki atau dengan memindai QR Code yang tertera pada layar perangkat saudara. Dan bagi umat yang telah mempersiapkan dalam bentuk uang, dapat memasukkannya ke dalam amplop serta menghubungi tata usaha gereja atau penatua agar persembahannya dapat diambil ke tempat saudara.
Bapak dan Ibu, kita akan membawa persembahan kita kepada Tuhan. Sungguh kami amat bersukacita Tuhan, karena kami masih diberi kesempatan untuk memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan dengan penuh rasa sukacita ini dapat Engkau terima. Kami juga mau berdoa untuk majelis jemaat yang mengelola persembahan ini, agar diberi hikmat yang hanya daripada-Mu saja. Terima kasih Tuhan. Amin. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita bahu-membahu melayani terus. Kita saling membela dalam kasih kudus. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Bapa Sorgawi pemberi kurnia, puji Roh pemersatu dalam kasih Bapa. Biar dunia tahu bahwa kita muridnya dalam kasih tubuh Kristus yang esa. Bapak Ibu sekalian, masukilah kehidupan kita sehari-hari dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.